Yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Indah Anggoro Putri, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar Titus Yoga Switani, Bapak dan Ibu peserta webinar, unsur pengusaha, unsur pekerja, dan unsur pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat dan berkahnya kita bisa hadir bersama-sama pada acara webinar hari ini. Webinar hari ini dimulai pada pagi jam 10 hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Kita dapat bertatap muka secara virtual untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dengan mengusung tema Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Berkualitas, Pekerja Nyaman, Usaha Aman. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu peserta yang telah mengikuti webinar ini, di mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Ditjen PHI dan Jamsos, untuk melaksanakan pembinaan kepada stakeholders dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan melalui sarana-sarana hubungan industrial, yakni peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang berkualitas. Harapannya, semoga kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian, tetapi juga dapat berdampak positif bagi peningkatan kuantitas jumlah perusahaan yang memiliki PP dan PKB, disertai peningkatan dari segi kualitas substansinya. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, bahwa narasumber pada kegiatan webinar hari ini yang pertama adalah Dirjen PHI dan Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putri, yang akan membuka acara ini secara resmi, sekaligus beliau akan membawakan materi peran peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dalam rangka penguatan hubungan industrial, yang dilanjutkan dengan narasumber kedua, yaitu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar Titus Yoga Switani. Beliau akan membawakan materi pengaturan syarat kerja melalui PP dan PKB yang berkualitas. Baik, untuk efektivitasnya waktu, kami persilakan yang terhormat kepada Ibu Dirjen PHI dan Jamsos. Kepada Ibu Dirjen kami persilakan. Terima kasih Mbak Wiwi, Ibu Wiwi, moderator kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri, saya Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat bersama-sama Bapak Ibu semua, walaupun hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini adalah seperti tadi Ibu Wiwi sampaikan, adalah upaya dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk benar-benar memastikan seluruh mitra-mitra strategis Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya para pengusaha dan serikat pekerja, memahami betul makna PKB, Perjanjian Kerja Bersama, dan juga PP, Peraturan Perusahaan, serta bagi yang sudah memiliki PKB dan PP dapat meningkatkan kualitasnya dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, bermartabat, berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan sharing secara umum, strategis saja, nanti akan dilanjutkan secara detail dan teknis mengenai pembuatan PKB dan PP oleh
Salah satu direktur saya itu Direktur Ibu Dinar, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Saya mulai paparan saya pada pagi hari ini terkait dengan isu yang sedang fenomenal pada saat ini, yaitu mengenai hasil dari Mahkamah Konstitusi. Hasil dari Mahkamah Konstitusi, kita ketahui nomor hasilnya adalah 91, nomor keputusannya, garis miring PUU minus 18 garis miring 2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Sekali lagi saya garis bawahi, tentang uji formil, jadi prosedur atau proses membuat dan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang sedang diuji, yang sudah diuji dan dihasilkan keputusannya sekitar 2 minggu lalu. Jadi bukan substansi atau materinya. Hasilnya adalah sebagai berikut yang perlu kita pahami, yaitu amar putusan keempat dinyatakan bahwa pembentukan UUCK Undang-Undang 11 tahun 2020 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Jadi dianggap inkonstitusional dalam hal formilnya, dalam hal prosedurnya, dan pemerintah serta DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki sejak diputuskan. Kemudian amar putusan kelima dari hasil atau putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Jadi 2 tahun tadi yang tersebut dalam amar putusan keempat. Sekali lagi, underline dari amar putusan kelima adalah Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Jadi substansi atau materinya masih berlaku. Hasil putusan MK ini kemudian di-reiterate, dinyatakan kembali oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang beliau mengatakan bahwa satu, pemerintah patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua, pemerintah tetap akan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja materinya, karena memang dalam amar kelima masih dinyatakan masih berlaku, beserta seluruh peraturan PP atau peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki 4 PP yang masih berlaku ya. 35, PP 35, 36, dan 37, 3 PP. Baik, selanjutnya bagaimana implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hubungan industrial di Indonesia. Kita ketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 ada 8 sarana pokok hubungan industrial. Yang pertama adalah serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian ini adalah sebagai wakil dari para pekerja ya, yang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua adalah organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima, peraturan perusahaan. Lalu yang keenam adalah PKB atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan. Dan yang kedelapan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini adalah 8 sarana utama atau sarana pokok hubungan industrial yang ada dalam suatu negara. Ya. Nah, kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai PP atau peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama nomor 5 dan nomor 6. Nah, kaitannya dengan hasil MK atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 adalah yang tadinya saya bilang ya, PP dan PKB. Yang pertama, perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta merubah ketentuan PP atau PKB yang masih berlaku. Jadi Bapak Ibu, baik yang mewakili manajemen perusahaan atau board of director maupun pekerja atau diwakili oleh serikat atau serikat buruh, serikat pekerja, kiranya betul-betul memahami perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta merubah ketentuan PP/PKB yang berlaku. Kalau yang masih ada masih jalan terus, bukan karena undang-undang maka berubah ya. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa PKB merupakan undang-undang bagi para pihak pembuat PKB. Jadi ada azas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda.
Kemudian yang ketiga, nah ini yang betul-betul harus kita pahami, harus kita terapkan bersama, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya atau peraturan pelaksananya tidak dijadikan sebagai alasan untuk mendegradasi muatan PPPKB yang dirasa sudah lebih baik hadir sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, saya ingin terus menggaungkan bahwa jangan dijadikan alasan Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mendegradasi muatan-muatan yang sudah bagus yang ada dalam PP dan PKB sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dilahirkan. Jadi kalau memang sudah bagus, atau lebih bagus dari Undang-Undang Cipta Kerja dilanjutkan. Kecuali perusahaan mengalami kebangkrutan atau gangguan finansial yang harus dibuktikan dengan bukti-bukti otentik yang disahkan oleh otoritas jasa keuangan bahwa memang perusahaan mengalami kemunduran usaha atau kerugian secara finansial. Tapi jika tidak dapat dibuktikan dan jika memang proses produksi perusahaan tetap berjalan sebagaimana normalnya, bahkan beberapa sektor selama masa pandemi COVID-19 ini justru meningkat proses produksinya, justru meningkat kualitas bisnisnya. Sebut saja sektor kesehatan, IT, perbankan, itu justru meningkat. Tolong jangan dijadikan alasan pandemi COVID-19 dan atau Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendegradasi hak-hak pekerja. Jadi sekali lagi yang sudah bagus agar dipertahankan dan kalau bisa malah ditingkatkan, dituangkan dalam PKB Perjanjian Kerja Bersama yang memang menjadikan salah satu syarat kerja dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Dan yang keempat, implikasi terbitnya Undang-Undang 11 atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah apabila kualitas isi dari peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama yang telah disepakati sudah lebih baik dan didukung kemampuan perusahaan yang tadi saya sebut, maka diharapkan bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan PP untuk PKB periode selanjutnya, periode berikutnya. Banyak sekali yang mengalami harus mereview atau memperpanjang PKB-nya, katakan Undang-Undang Cipta Kerja kan terbit tahun 2020. Kemudian di 2021 ini banyak sekali yang harus mereview, memperpanjang PPPKB-nya, lalu serta-merta dijadikan alasan untuk mengurangi atau direview ulang total, apalagi dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini tidak boleh. Sejauh memang perusahaan itu memang mampu, tidak mengalami kerugian, maka silakan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan sesuai kesepakatan bipartit antara serikat pekerja, serikat buruh, dan juga manajemen pengusaha. Selanjutnya, tadi saya menyebut mengenai syarat kerja atau dalam terminologi International Labour Organization biasa disebut dengan working condition. Salah satu atau ada salah tiga ya, ini ada 3 macam working condition atau syarat kerja utama yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Kita ketahui bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan, terutama dalam penjelasan di pasal 111 huruf C, mengatakan bahwa syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah definisi yang saya kutip asli dari penjelasan pasal 111 huruf C Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ingat ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan masih berlaku. Ini banyak juga nih yang simpang siur menganggap hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terutama klaster ketenaga kerjaan mematahkan Undang-Undang 13, padahal enggak ya. Jadi kiranya harus dipahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak menggugurkan seluruh Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Nah, syarat kerja sekali lagi adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Kan tidak mungkin perusahaan itu langsung mengutip semua Undang-Undang 13. Harus disesuaikan dengan kontekstual setiap perusahaan, harus disesuaikan dengan natur atau pola bisnis, harus disesuaikan dengan
kemampuan, kemudian target perusahaan dan kondisi setiap perusahaan, maka dibuatlah PP atau perjanjian kerja. Kemudian dalam hubungan kerjanya dibuat kontrak atau perjanjian kerja antara perusahaan dan para pekerja. Ya. Jadi syarat kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 111 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 itu diatur dalam 3 hal, 3 produk, ya 3 dokumen lah ya. Yang pertama yaitu 3 produk atau dokumen mengenai dokumen perjanjian kerja, ya perjanjian kerja ini tergantung dari hubungan kerjanya yang terikat atau diikat antara pekerja dan pengusaha. Bisa dia bentuknya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWTT. Ya. Silakan dilihat lagi di PP nomor 35 tahun 2021 penjelasan tentang PKWT dan PKWTT. Ya, jadi jenis-jenis kontrak, ya, jenis-jenis perjanjian kerja. Kemudian syarat kerja diatur pula dalam peraturan perusahaan atau PP, ya peraturan perusahaan, bentuknya dokumen peraturan perusahaan, ya. Kemudian diatur pula dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah ini adalah bagi perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja atau PUK, ya atau PUK. PUK panjangannya adalah pengurus unit kerja, ya pengurus unit kerja. Jadi terdiri dari perwakilan para pekerja. Jadi sekali lagi syarat kerja atau working condition dalam setiap perusahaan diatur dalam 3 jenis produk dokumen, yaitu perjanjian kerja benar-benar individual dengan manajemen perusahaan, kemudian peraturan perusahaan membuat aturan-aturan main, kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk dokumen PKB, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dibuat berdasarkan kesepakatan bipartit antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja atau serikat buruh, dan biasanya dihasilkan dalam melalui suatu proses perundingan bipartit. Jadi perundingan atau negosiasi bipartit yang tentu kita harapkan sekali berunding kelar ya PKB-nya. Tapi memang sangat jarang sekali langsung selesai. Biasanya ya ada 2-3 kali, mungkin dalam setiap perundingan bisa 2 jam lalu lanjut lagi. Ada juga yang berhari-hari, ada juga yang berminggu-minggu. Semuanya itu sebenarnya tergantung dari niat baik kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak antara pihak pekerja dan pihak pengusaha memiliki niat baik untuk benar-benar memastikan keberlangsungan bekerja dan keberlangsungan usaha, maka insya Allah itu akan cepat. Kalau kedua belah pihak betul-betul merasa memiliki perusahaan sebagai wadah untuk bekerja dan beribadah, maka insya Allah juga bisa cepat. Tapi juga tergantung juga dari kejujuran dan transparansi dari pihak manajemen untuk memastikan perundingan berjalan lancar. Dan tergantung juga dari niat baik dan open minded atau tidak aneh-aneh, tidak neko-neko dari para serikat pekerja atau serikat buruh dalam atau ketika berunding, ya. Jadi kalau misalnya mereka atau serikat pekerja, serikat buruh over ekspektasi dari kondisi perusahaan, ya itu yang biasanya akan mengakibatkan perundingan lama. Di sisi lain, kalau pihak manajemen perusahaan juga terlalu menutup-nutupi kondisi perusahaan, itu juga akan lama. Jadi memang secara filosofi atau basic principle dari suatu negosiasi atau perundingan adalah kita mengetahui kondisi dari para pihak, ya. Selain itu kita juga berusaha untuk open minded dan memiliki semangat atau niatan untuk memajukan memajukan perusahaan secara bersama-sama sehingga keberlangsungan bisnis, keberlangsungan usaha dan juga keberlangsungan bekerja bagi seluruh pegawai pekerja di situ juga bisa dapat terjamin. Jadi sekali lagi, PKB, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja adalah 3 dokumen yang sangat berarti penting dalam memastikan hubungan industrial yang harmonis di setiap perusahaan.
Next slide, please. Manfaat, apa saja manfaatnya bagi para pengusaha dan pekerja? Manfaat dari syarat kerja ya maksud saya. Yang pertama adalah tadi yang syarat kerja yang tadi saya bilang ada 3 tadi ya, yang 3 utama tadi, perjanjian kerja, PP dan PKB. Apa manfaatnya? Kan tadi saya bilang sebagai dokumen yang sangat penting dalam memastikan hubungan industri yang harmonis di setiap perusahaan. Pertama, manfaatnya adalah jelas akan menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Kalau tidak jelas aturan mainnya, sebenarnya syarat kerja itu kan kurang lebih aturan main, ya. Kalau tidak jelas aturan mainnya, maka para pekerja nggak tentu arah bekerja, sehingga produktivitasnya juga nggak jelas. Dia nggak tahu kalau bekerja X dapatnya berapa, dia bekerja Y dapatnya berapa, apa cost and benefit yang bisa dia dapatkan. Kalau dia tahu reward dan benefit yang akan didapatkan, maka tentu ini akan meningkatkan produktivitas juga. Kalau pekerja juga merasa nyaman bekerja dalam suatu lingkungan kerja yang nyaman, higienitas, bersih, cozy, kesehatan, keselamatan kerja yang terjamin, maka produktivitasnya juga meningkat. Nah ini semua yang sebenarnya lingkungan kerja, upah, gaji, pensiun, itu semua nanti masuk elemen-elemen yang masuk dalam PKB atau PP, ya, terutama PKB memang. Nah ini semua sebenarnya kalau memang disepakati dengan baik menuju suatu hubungan industrial yang harmoni, maka mau tidak mau pasti ini akan meningkatkan produktivitas. Jadi pekerja atau buruh bekerja dengan baik, maksimal, produktivitas meningkat kalau dia juga berada dalam suatu lingkungan yang dia tahu aturan mainnya dan dia feeling happy dan comfort dengan aturan main tersebut, ya. Jadi sekali lagi azas keterbukaan dalam suatu penyiapan PKB dan PP ini benar-benar mutlak diperjuangkan. Karena itulah sebagai starting point untuk memicu tingkat produktivitas pekerja buruh. Dan ingat, produktivitas kerja dari pekerja atau buruh ini tentu akan mendorong kemajuan perusahaan, akan mendorong daya saing perusahaan, dan akhirnya akan meningkatkan profit atau cuan dari perusahaan, dan akhirnya nanti bisa memberikan insentif bonus bagi para pekerja. Hal seperti ini sebenarnya harus dibahas secara terbuka dan harus dituangkan dalam PKB, ya, perjanjian kerja bersama. Nah itu tadi manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah memastikan peningkatan kesejahteraan buruh, pekerja dan juga keluarganya. PKB yang baik adalah PKB yang juga mencantumkan keterlibatan atau hak-hak bagi para keluarga dari pekerja buruh. Katakanlah misalnya ada program-program untuk pembinaan keluarga, pembinaan kesejahteraan pekerja buruh dengan melibatkan keluarga. Nah ini juga tentu syarat kerja yang jelas dan berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan juga keluarganya. Dan manfaat yang keempat adalah tentunya akan memberikan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Saya kemarin baru saja mendapat suatu aduan dari suatu klinik rumah sakit di Jakarta Selatan. Bayangkan rumah sakit klinik yang cukup besar, tapi memang tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Dan ternyata karyawannya sudah bekerja, termasuk suster, dokter, cleaning service, satpam, pegawainya sudah bekerja lebih dari, klinik itu berdiri 20 tahun. Jadi ada pekerja yang usianya sudah 18 tahun bekerja di situ, lebih dari 20 orang tapi tidak memiliki PKB. Jadi tidak ada ketenangan bekerja. Jadi sedikit saja ada masalah, maka kemana-mana kenyamanan berdampak ke pasien. Sehingga pasiennya itu melorot, berkurang, langsung pindah klinik itu lebih dari 80%. Ini satu hal yang tidak bagus ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang sekarang sedang bekerja berada dalam suatu perusahaan yang memang memiliki PP, PKB, dan kontrak kerja Bapak Ibu jelas. Pastikan Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini mewakili perusahaan, mewakili mungkin owner atau mewakili board of director atau mewakili manajemen perusahaan. Pastikan Bapak Ibu memiliki dokumen PP, PKB, PP, dan kontrak kerja yang jelas bagi para pekerja Bapak Ibu sekalian. Jangan nistakan para pekerja atau buruh dengan tidak adanya ikatan yang jelas, dengan tidak adanya dokumen yang jelas ya.
itu sama saja menyimpan bom waktu di dalam perusahaan Bapak Ibu. Jadi tolong kita wujudkan hubungan industrial yang harmonis, bermartabat, berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya sebagai jargon atau ucapan-ucapan lisan saja, tapi harus diwujudkan dengan penerapan syarat kerja yang berkualitas. Yang tadi saya sebut syarat kerja paling tidak ada 3 dokumen yang harus dipenuhi, harus ditingkatkan kualitinya oleh para pengusaha dan juga oleh para pekerja. Dan ini adalah 4 manfaat dari syarat kerja yang tadi saya sebutkan. Next slide, please. Sekarang saya mengulang kembali, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa sebenarnya definisi dari PP, Peraturan Perusahaan, dan PKB, Peraturan Kerja Bersama. Kalau PP adalah peraturan-peraturan ya, peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib kerja. Jadi sifatnya adalah sepihak karena dibuat oleh perusahaan, hanya perusahaan saja. Jadi dari pihak pengusaha saja yang membuat PP. Ya. Sedangkan PKB atau Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi memang PKB-nya ini bisa saja tunggal gitu ya, antara satu manajemen dengan satu serikat pekerja atau serikat buruh, tapi bisa juga multi. Misalnya ada suatu holding company ya, terdiri dari beberapa perusahaan, bisa juga, atau mungkin dalam perusahaan itu terdiri dari beberapa SP atau SB. Tapi ada syarat, tidak langsung semuanya bernegosiasi berunding. Ada step yang harus didahului sebelum berunding PKB. Harus ada pendaftaran SP-SB, kemudian harus ada verifikasinya oleh Dinas Tenaga Kerja, lalu kemudian ada nanti pembahasan tata tertib, perundingan dan sebagainya. Nanti secara detail, Ibu Direktur, Bu Dinar Titus akan menjelaskan mengenai step-step dan teknis perundingan menuju terciptanya PKB atau Perjanjian Kerja Bersama yang berkualitas. Jadi bukan karena PKB habis nih besok tanggal 14 Desember, ayo kita duduk berunding. Enggak begitu aja, harus ada prosedurnya, harus ada prosesnya. Sehingga karena PKB kan salah satu syarat kerja dan ini produk hukum, isinya harus lebih baik, lebih tinggi dari suatu undang-undang. Dalam ini undang-undang tenaga kerja, maka harus melalui suatu proses yang formal, yang tercatat. Walaupun mungkin dalam perundingannya, jika suatu perusahaan sudah tercipta iklim kekeluargaan yang baik, ya casual working, family relationship-nya itu kelihatan dalam hubungan kerja, sehingga dalam proses perundingannya juga agak santai, ketawa-ketawa, ya nggak apa-apa. Tapi prosedurnya harus tetap resmi. Uji formilnya itu lebih jelas gitu ya. Jangan sampai nanti menjadi cacat formil. Jadi prosedur menuju perundingan PKB-nya harus jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti silahkan didiskusikan dengan Bu Dinar. Next slide. Jadi sekali lagi, saya sangat mendorong bagi Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, bekerja di suatu perusahaan yang belum memiliki SP, kiranya dapat benar-benar dipastikan hak-hak dan kewajiban para pihak, para pengusaha dan pekerja benar-benar terwujud dalam suatu dokumen yang jelas, dokumen syarat kerja yang jelas. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki SP atau PUK di setiap perusahaannya, kiranya juga dapat meningkatkan kualitas berundingnya antara SP-SP dengan manajemen pengusaha, manajemen perusahaan maksud saya. Prinsip dasar pembuatan PP dan PKB, ini prinsip-prinsip umum saja, nanti detailnya bisa dibahas dalam sesi berikutnya, yaitu yang pertama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh dan juga manajemen pengusaha yang mewakili untuk berunding harus benar-benar memahami dulu nih Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan ketenagakerjaan dan juga terkait dengan bisnis atau perusahaan itu. Jadi kalau misalnya tentang perusahaan masker gitu ya, kesehatan ya harus tahu juga ketentuan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis masker dan sebagainya. Karena dalam perundingan PKB pasti akhirnya akan menyentuh juga hal-hal seperti itu.
Walaupun mungkin dalam PKB itu 90% adalah tentang ketenaga kerjaan, tapi pasti nanti akhirnya ada juga menyinggung tentang regulasi dari bisnis tersebut. Kemudian prinsip yang kedua adalah PKB harus lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti sarana hubungan industrial yang tadi di depan saya sebut, nah ini dalam PKB harus dituangkan jauh lebih baik. Ya. Kemudian PKB tidak boleh diskriminatif. PKB berlaku bagi semua pegawai, pekerja atau buruh di perusahaan itu. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh ada PKB hanya untuk perempuan, tidak boleh ada PKB hanya untuk pekerja laki-laki, tidak boleh ada PKB untuk pekerja yang sudah masa kerja di atas 10 tahun, PKB di bawah 10 tahun, tidak ada. Once PKB diterbitkan, maka PKB berlaku umum bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan itu. Ya. Kemudian PKB juga memiliki pelaksanaan peraturan undang-undangan yang berlaku, kemudian juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan hak asasi manusia. Sekali lagi, perumusan kata demi kata, kalimat dalam PKB itu juga harus benar-benar menghindari diskriminasi, menghindari pelanggaran kesusilaan, dan juga hak asasi manusia. Contoh ya, misalnya aja nih. Dalam PKB misalnya disebut bahwa suku X dari Indonesia Timur misalnya tidak boleh duduk dalam jabatan marketing misalnya, itu tidak boleh. Itu artinya sudah sara ya. Kemudian agama tertentu tidak boleh ya, itu sara. Misalnya sales tidak boleh berhijab, itu tidak boleh. Tidak boleh melanggar nilai-nilai agama, tidak boleh melanggar kesusilaan juga. Tidak boleh ada unsur pelecehan seksual. Makanya kami sangat mendorong sejak diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, kami sangat mendorong agar PKB memasukkan pula klausul atau perjanjian tentang kalimat-kalimat ya dalam PKB, memasukkan juga kesepakatan untuk menghindari pelecehan seksual, menghindari kekerasan atau violence di tempat kerja, dan juga untuk menerapkan SUSU atau struktur skala upah berbasis produktivitas. Ini nanti dalam sesi lain ya. Tapi sebenarnya sudah pernah ada 2 sesi webinar juga tentang bagaimana menerapkan struktur skala upah berbasis produktivitas. Jadi sekali lagi PKB prinsipnya seperti ini. Ada 5 poin yang kiranya harus benar-benar diperhatikan ya. Next slide. Ketentuan pembuatan PP sekarang. Kalau tadi PKB ya, sekarang prinsip PP. PP dibuat bagi perusahaan yang memiliki 10 pekerja atau lebih, ini maka wajib membuat PP. Kalau di bawah 10 orang wajib nggak wajib. Tapi ada komitmen bersama. Ya, ada komitmen bersama, gentleman agreement, ladies agreement gitu ya. Tapi kalau sudah 10 orang pekerja atau lebih, maka wajib membuat PP. PP disusun oleh pengusaha, oleh pemilik bisnis, pemilik perusahaan. Ini sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 109. Lalu PP disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja, bukan SP, wakilnya saja. Biasanya pekerja senior dan sebagainya. Kemudian masa berlaku PP paling lama 2 tahun, hanya 2 tahun ya. Next slide please. Jadi kalau kita lihat tadi yang PP itu memang lebih pada satu pihak ya, dari pihak manajemen. Tapi kalau PKB kan melalui proses perundingan antara perusahaan dan juga serikat pekerja. Ya. Muatan PP ini ada 5 juga. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pengusaha. Kemudian yang kedua hak dan kewajiban pekerja buruh. Kemudian syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta jangka waktu berlaku. Tadi saya bilang maksimal 2 tahun. Ya. Ketentuan perjanjian PKB dirundingkan oleh serikat pekerja serikat buruh. Kemudian juga dalam satu perusahaan hanya ada 1 PKB yang berlaku, tadi saya sebut ya, tidak boleh ada banyak PKB. Kemudian disusun dengan musyawarah mufakat yang didasari dengan iktikat baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Jadi kemauan yang bebas diungkapkan
secara bebas, tapi juga akhirnya berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian masa berlaku PKB paling lama 2 tahun. Syarat membuat PKB, syaratnya ya, jadi yang pertama dibuat dan diajukan oleh salah satu atau masing-masing pihak, kemudian perusahaan harus berbadan hukum, kemudian yang ketiga serikat pekerja yang berhak membuat PKB adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat, register ya, pada instansi ketenagakerjaan dan mempunyai anggota 50% lebih atau mendapatkan dukungan dari 50% lebih dari seluruh pekerja. Apabila hanya terdapat satu SPSB di perusahaan tersebut. Jadi kalau satu SP maka 50% lebih. Ada juga yang dukungannya tuh sebelum perundingan di bawah 50% lalu nekat untuk berunding, maka itu tidak sah. Jadi harus minimal 50%. Apabila di perusahaan ada lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, maka perundingan PKB dilakukan oleh maksimal 3 SPSB yang mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10% dari total pekerja di perusahaan. Ya. Jadi ada aturannya. Kan kita pemerintah tidak boleh melarang juga pembentukan SPSB di perusahaan itu harus satu, nggak boleh. Ya. Silakan, tergantung kapasitasnya perusahaan, tergantung dari dinamika hubungan industrial di situ. Kalau memang ingin membuat lebih dari satu SPSB, tidak apa-apa kalau memang dirasa diterima oleh semua pihak. Tapi jika ketika nanti masuk ke dalam perundingan PKB, maka dilakukan oleh maksimal 3 saja SPSB, yang mana anggotanya sekurang-kurangnya 10% dari total pekerja di perusahaan. Ya. Next slide, please. Kemudian apa saja yang ada di dalam PKB, kontennya, muatannya. Yang pertama nama dan alamat kedudukan perusahaan dan SPSB, kemudian hak dan kewajiban para pihak dan syarat kerja, kemudian yang ketiga adalah mengatur tentang upah dan kesejahteraan pekerja, kemudian juga masa berlaku dan berakhirnya PKB, serta tanda tangan pembuat PKB. Sebenarnya tidak hanya, kalau tadi pasal nomor 3 mengatur tentang upah dan kesejahteraan pekerja, itu juga mencakup hal-hal lain, kesejahteraan pekerja ya, misalnya tadi saya bilang, pergi bersama keluarga besar ditanggung oleh semacam outing atau retreat, kemudian juga mungkin ada bonus dan sebagainya. Nah itu bisa diatur dalam PKB. Jadi mengatur tentang upah dan kesejahteraan pekerja. Memang banyak beberapa lah ya, saya mendengar perwakilan perusahaan yang mengatakan bahwa PKB ini terlalu menguntungkan pekerja ya, karena mengatur tentang upah dan kesejahteraan pekerja. Ini sebenarnya statement yang salah. Karena toh walaupun di dalam dokumen PKB mengatur tentang upah, besaran upah dan kesejahteraan pekerja, itu kan harus berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja. Jadi bukan semata-mata PKB ini buat pekerja, tapi untuk kedua belah pihak. Justru kalau nggak diatur, nggak dicantumkan dalam PKB, maka nanti kita khawatirkan sewaktu-waktu pekerja akan menagih gitu ya, akan mempunyai ekspektasi upah dan tingkat kesejahteraan yang berbeda, yang tidak terkontrol. Kalau dimasukkan dalam PKB maka justru lebih jelas, karena sudah diatur secara tegas dalam dokumen perjanjian kerja bersama, yang mana dokumen tersebut dihasilkan melalui suatu perundingan bersama, perundingan bipartit antara pekerja dan manajemen perusahaan. Peran PKB dalam mewujudkan hubungan kerja yang kondusif dan harmonis. Yang pertama adalah kalau PKB sudah ada, ya ini pasti sangat mendukung hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban, kemudian juga sebagai alat pengontrol dan alat ukur terhadap pelaksanaan hubungan industrial. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Sudah diatur, dibatasin kan, kalau ada kendala, permasalahan, maka stepnya seperti apa. Itu sudah ada dalam PKB, sehingga mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, memberi petunjuk terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau labor dispute. Ya, jadi kita memang selalu berharap setiap perusahaan itu harmonis, tidak ada perselisihan. Tapi
ini kan tidak bisa terus dipastikan akan harmonis terus. Maka setiap PKB harus ada klausul atau ayat tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika terjadi maka stepnya seperti apa, mekanismenya bagaimana. Itu harus ada dalam PKB. Kemudian yang kelima, memberikan kepastian hukum dalam sebuah bentuk hubungan kerja. Jadi kalau ada dokumen PKB yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha ataupun pengusaha, maka kan itu sebenarnya sebagai produk hukum, kepastian hukum yang memberikan ketenangan dalam sebuah bentuk hubungan kerja, hubungan formil. Sekarang mengenai manfaat dan fungsi dari pengaturan syarat pekerja. Sebenarnya tadi kurang lebih sama ya, manfaatnya kepastian hak, peningkatan produktivitas, kesejahteraan, kemudian ketenangan bekerja. Lalu fungsinya juga kurang lebih sama tadi, mengatur hubungan kerja, alat kontrol tadi sudah saya sebutkan ya. Next slide please. Ketentuan mengenai perundang-undangan yang perlu diatur dalam PP dan PKB. Yang pertama harus diatur mengenai pelaksanaan jam kerja. Kemudian penggolongan jabatan tertentu yang berhak upah dan lembur. Lalu istirahat panjang. Jika memang perlu diatur, diatur. Terutama bagi katakanlah industri padat karya harus diatur. Ya. Kemudian mekanisme pemberian surat peringatan. Para pekerja juga harus terbuka wawasannya bahwa jika memang berbuat kesalahan maka akan ada teguran-teguran yang dimulai dari administratif, misalnya teguran administratif berupa surat peringatan. Nah ini mekanisme harus diatur dalam PP dan PKB. Kemudian besaran uang pisah, ya uang pisah. Kemudian jika memang pekerja atau buruh mengundurkan diri, maka harus ada besaran uang pisah. Ya. Kemudian dana pensiun pengganti uang pesangon, PMK dan uang pisah itu juga harus ada dalam PKB. Kemudian pelaksanaan cuti tahunan, pelaksanaan batas usia pensiun, dan juga dispensasi mengikuti kegiatan serikat pekerja. Ini penting ya, dispensasi mengikuti kegiatan serikat pekerja, serikat buruh. Ada contoh perselisihan hubungan industrial yang melarang manajemen pengusahanya, melarang pekerjanya mengikuti kegiatan serikat pekerja, serikat buruh. Akhirnya SP-nya melaporkan ke ILO sebagai union busting. Padahal itu bukan semata-mata union busting menurut saya, tapi adalah ketidakterbukaan sebenarnya lebih kepada individunya. Nah, pekerja pun harus terbuka. Jika memang ingin mengikuti kegiatan serikat pekerja, serikat buruh, maka kan ada mekanisme. Paling tidak mekanisme melapor, minta izin dan sebagainya. Jangan apa-apa langsung dianggap sebagai union busting. Ya. Kuncinya memang komunikasi. Kemudian lanjutannya dari apa yang kiranya ada di dalam PKB atau PP adalah jumlah tanggungan pekerja, kemudian komponen upah apa saja, kemudian bonus, lalu penyediaan fasilitas kerja, uang pengganti fasilitas kerja, kemudian komponen mengenai upah bagi pekerja meninggalkan pekerjaan, kemudian peninjauan upah secara berkala. Nah inilah sebenarnya yang upah berkala ini masuk dalam pengertian struktur skala upah juga ya, jadi harus ada peninjauan upah secara berkala, jangan sampai terjadi stagnasi upah. Kemudian waktu, tempat, dan cara pembayaran upah, lalu ada juga tentang denda, ganti rugi, pemotongan upah,
dan keguguran haid dan tidak boleh ada. Kemudian kekerasan terhadap perempuan atau sexual harassment juga kiranya harus dicegah. Tapi sekarang kekerasan memang tidak hanya pelecehan, tidak hanya kepada perempuan, laki-laki pun juga banyak terjadi. Kita sering ya, terutama Kementerian Ketenagakerjaan sering mendapatkan laporan yang tidak enak terjadi sexual harassment di industri padat karya terutama. Kiranya hal ini dapat terus kita antisipasi dan harus diwujudkan dalam PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Seluruh serikat pekerja, serikat buruh, bersama manajemen perusahaan, terutama yang bekerja di bidang human resources development, harus benar-benar memastikan zero sexual harassment ya di setiap perusahaan atau di setiap pabriknya. Kemudian kerja tidak dibayar, itu juga tidak boleh ya. Kemudian juga tidak ada, kadang walaupun masih minor, perempuan dianggap bisa bekerja gratisan, itu nggak boleh. Apalagi dikaitkan dengan pelecehan, itu tidak boleh ya. Nah, itu bisa masuk pidana, ranah pidana. Kemudian meningkatnya pekerja migran perempuan tidak berdokumen, ini juga permasalahan perempuan ya. Permasalahan dengan hukum dan juga aspek perlindungan sosial. Ini permasalahan perempuan dalam dunia kerja memang yang belakangan ini sering terjadi. Dan kami, Kemnaker, bersama instansi pemerintah lainnya, terus mendorong kesetaraan gender, memberikan perlindungan hukum, peningkatan dialog sosial, ya, kemudian juga regulasi khusus mengenai perlindungan kerja, kesetaraan gender dan non-diskriminasi di tempat kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dari tenaga-tenaga pengawas ke perusahaan-perusahaan, kemudian perlindungan pekerja tahun 2003 dengan skors EEO, Equal Employment Opportunity di tingkat nasional sampai ke tingkat perusahaan, kemudian artinya sektor-sektor, dan kami mendorong setiap perusahaan juga membentuk task force Equal Employment Opportunity atau kesetaraan bekerja. Kemudian yang ketujuh, sanksi bagi pekerja melakukan KDRT dalam perusahaan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama berupa teguran, peringatan tertulis hingga pemberhentian. Inilah betapa pentingnya masalah perempuan dimasukkan dalam PP atau PKB. Kami sedang menggaung-gaungkan ini terus karena memang trennya belakangan ini sangat menyedihkan. Perempuan mengalami pelecehan dan cenderung tidak ada solusi yang tegas. Untuk itu maka kami dorong di setiap PP atau PKB sudah harus mencantumkan awareness terhadap hal ini. Sudah harus jelas diatur pencegahan pelecehan dan kekerasan bagi para perempuan di tempat kerja dan memberikan kesempatan yang sama bagi para pekerja untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam perusahaan. Sekali lagi, kodrat perempuan, kodrat yang dimiliki perempuan jangan dianggap sebagai menurunkan hak-hak perempuan dalam bekerja. Kunci kemitraan yang baik antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja dalam hubungan kerja tentu akan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Untuk itu memang dibutuhkan empati, dibutuhkan komitmen yang sama, komitmen bersama, dibutuhkan persepsi yang sama terhadap undang-undang, dan dibutuhkan komunikasi serta menggunakan data fakta yang valid. Saya beri warna merah komunikasi karena dialog sosial atau komunikasi adalah instrumen paling jelas, instrumen paling dibutuhkan dalam membahas semua friksi-friksi atau perbedaan pandangan, perbedaan pahaman yang terjadi di perusahaan. Selalu terus kembangkan, terapkan dialog sosial atau komunikasi efektif, walaupun dalam format yang casual, dalam format kekeluargaan yang santai, tapi jitu atau tepat dalam membahas semua diskusi-diskusi atau friksi-friksi yang terjadi antara pihak pekerja dan perusahaan. Kalau yang kuning persepsi yang sama terhadap undang-undang, jika Bapak Ibu membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai undang-undang,
baik Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksananya, silakan Bapak Ibu hubungi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pemahaman yang betul mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemnaker ada di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia di tingkat provinsi, kabupaten, kota ada dinas-dinas tenaga kerja. Bapak Ibu boleh hubungi secara gratis, akan diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang 13 2003. Kalau ada dinas tenaga kerja yang memang sibuk, bisa juga menghubungi kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Next slide, please. Kemitraan yang baik antara pengusaha dan pekerja, sekali lagi, dengan dialog atau komunikasi yang efektif, itu akan mewujudkan hubungan industrial harmonis dan kekeluargaan serta bermartabat. Tadi saya menyinggung Disnaker yang ada di provinsi dan kabupaten kota, ya. Jadi Bapak Ibu yang di luar Jakarta jangan berarti jauh dari Kementerian Ketenagakerjaan maka tidak taat pada hak-hak pekerja dan hak-hak pengusaha. Ada Disnaker di provinsi kabupaten kota, ya. Jadi ada validasi data, kemudian target kenaikan ini juga semua dibina oleh Disnaker. Kami, next slide. Kami juga memiliki mediator hubungan industrial yang siap memediasi jika ada perselisihan atau beda pendapat di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu antara pekerja dan pengusaha. Silakan lapor ke dinas-dinas tenaga kerja dan mediator hubungan industrial siap untuk mendampingi atau memediasi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Menutup paparan saya pada pagi hari ini adalah pertama, terus tingkatkan kualitas dialog sosial atau komunikasi yang efektif, terus tingkatkan kualitas berunding, negosiasi untuk menghasilkan perjanjian kerja bersama yang semakin berkualitas, semakin mewujudkan keadilan bagi para pekerja dan pengusaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, bermartabat, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku, masih tetap menjadi acuan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita di bidang ketenagakerjaan, baik pemerintah, serikat pekerja maupun pengusaha. Jadi silakan dilanjutkan dan jangan ada niat mendegradasi hak-hak pekerja atau hak pengusaha dalam perundingan-perundingan PKB. Hanya dengan alasan Undang-Undang Cipta Kerja, hanya dengan alasan pandemi COVID-19. Memang pandemi COVID-19 belum berakhir, namun yakinlah optimis, insya Allah tahun depan kita akan memulih ekonomi, insya Allah, apalagi kita akan menjadi presidensi G20 2022, insya Allah ini juga akan berkontribusi pada peningkatan martabat bangsa dan negara Indonesia, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Wiwi, saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang telah membawakan materi begitu bagus ya dan sangat detail. Kemudian membuka acara resmi webinar PP dan PKB berkualitas, pekerja nyaman, usaha aman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kepada Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar Titus Yogaswitani, yang akan membawakan materi pengaturan syarat kerja melalui peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang berkualitas. Kepada Ibu Direktur kami persilakan. Sebagai informasi Ibu Direktur, ini partisipan kita sudah menembus angka 3.008 panelis dan ini sudah targetnya sudah 3.000 Bu Dirjen. Sebagai laporan sudah banyak sekali dan untuk Q&A sudah menembus 900. Kami tim berusaha untuk menjawabnya terlebih dahulu. Nah nanti ada beberapa yang mungkin akan dijawab langsung oleh Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Ibu Dinar. Baik, silakan kepada Ibu Dinar. Terima kasih Mbak Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bu Dirjen. Bu Dirjen, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Semua sudah lengkap oleh Bu Dirjen. Seperti Bu Dirjen seperti mantan direktur Saker saja, saking hebatnya. Betul baru beberapa bulan. Teknis perundingan PKB, verifikasi SD, tolong dijelaskan. Ya, makasih Bu Dirjen. Sebenarnya ini lebih dari 3.000 partisipannya karena kami juga direktur, jadi saya sangat bangga karena ini laku Bu sampai 3.000 lebih karena mantok hanya 3.000. Jadi tentu ini masih dibutuhkan. Kalau Bu Dirjen berkenan, kami akan mengundang Ibu minggu-minggu depan kita akan mencoba lagi ya Bu. Ya, tiap minggu kita akan adakan webinar seperti ini. Ada yang japri Bu, karena nggak bisa masuk, ada yang seperti itu, monggo nanti insya Allah kita adakan lagi di yang akan datang. Di chatting Bu Dirjen ada beberapa yang memang banyak sih sebenarnya, tapi ada yang chatting, ada yang selo yang pengen masuk bisa menyampaikan bahwa dia sudah masuk di sini. Bu Dirjen yang kami hormati, sebenarnya chatting ini juga perlu karena pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di selontara itu sebenarnya sudah banyak yang dalam teknis. Artinya dengan saya menjawab, menyampaikan tahapan-tahapan sesuai arahan Bu Dirjen tadi secara teknis, sebenarnya banyak yang terjawab. Ini Mbak Wiwi, saya minta waktunya kita sampai jam 12 saja atau sampai lebih ya, karena tadi dimulainya mundur. Ya Bu Direktur, sampai jam 12 siang. Jam 12 saja. Udah, monggo Mas. Silakan aja kalau gitu, saya terserah yang memaparkan ya, yang membantu pemaparan. Saya langsung saja karena diminta kami tadi oleh Pak Rita, tentunya judulnya adalah tahapan dan mekanisme pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah panjang lebar dan dalam sekali intinya apa itu PP, apa itu PKP, maknanya, manfaatnya dan sebagainya oleh Bu Dirjen yang dengan sangat jelas dan lengkap. Jadi kami ada teknis-teknisnya saja untuk melengkapi. Yang pertama adalah tahapan pembuatan PP. Nanti setelah itu ada tahapan PP, PKP. Bapak Ibu yang kami hormati, apa bedanya PP dan PKP? Kalau PP ini kan memang ketentuan yang dibuat oleh perusahaan atau pengusaha, sehingga agar itu bisa legal, legal itu harus disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini apa? Bisa Kemenaker, bisa provinsi, bisa juga kabupaten kota. Dan itu yang membuat murni adalah pengusaha, meskipun meminta masukan dari perwakilan pekerja. Beda dengan PKB. Karena PKB itu adalah berdua berunding, sehingga agar bisa itu disahkan, agar itu bisa digunakan legal, maka hanya perlu didaftarkan di dinas, apakah dinas kabupaten kota, provinsi maupun di pusat. Ibu yang kami hormati, tentu dalam pembuatan PP ini kami pemerintah harus lebih jeli memeriksanya. Nah, apa-apa saja tahapan dalam membuat PP? Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan tentunya. Yang kedua adalah menentukan wakil pekerja buruh. Ini hanya sebagai dimintain masukan, jadi tidak berunding seperti PKP. Selanjutnya ada pemberian saran dan pertimbangan tentu dari dari pekerja atau wakil pekerja. Bapak Ibu, yang umumnya yang membuat PP ini adalah yang perusahaan yang belum mempunyai serikat pekerja umumnya. Karena yang diwajibkan membuat PP adalah perusahaan dengan pekerja yang minimal 10 orang. Nah, kalau 10 orang itu biasanya belum membuat SP, sehingga ya tidak ada SP pun boleh membuat, memang harus membuat PP ini. Lanjut langkah selanjutnya adalah pengesahan, dan terakhir adalah pengesahan. Nah, adalah sosialisasi. Bapak Ibu, terkait dengan tahapan persiapan ini, tentu awalnya pertama kali adalah membentuk tim perumus peraturan perusahaan. Nah, yang kedua, menginventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya pasal-pasal yang ada yang mengatur tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini sebenarnya tidak termasuk yang diatur di dalam Undang Ciptaker. Namun hal-hal yang diatur di dalam PP maupun PKP itu termasuk hal yang materinya diatur dalam
Ciptaker, Undang Ciptaker maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Sehingga mau tak mau dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, ada PP 35 dan PP 36 ini perlu ada beberapa yang perlu diperbaiki. Tadi sudah disampaikan Bu Dirjen, ada sekitar 17 sampai 18 materi yang perlu disempurnakan. Nah, ini adalah cara-cara menginventarisasi peraturan perundangan. Selanjutnya ada menginventarisasi materi perusahaan yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja dan hak-hak serta kewajiban di perusahaan, baik kewajiban pekerja maupun kewajiban perusahaan, pekerja maupun pengusaha maupun hak pekerja dan pengusaha. Terakhir adalah menyusun draft peraturan perusahaan. Selanjutnya kita lihat seperti apa tahap penentuan wakil. Tahap penentuan wakil pekerja dan pengusaha yang pertama kali tentu kita melihat apabila di perusahaan telah memiliki serikat pekerja dan beranggotakan 50% atau lebih secara total, maka yang mewakili seluruh pekerja untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan PP adalah pengurus SP. Namun apabila anggota serikat pekerja kurang dari 50% total pekerja, artinya ada yang tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja, maka selain pengurus, wakil pekerja yang tidak masuk dalam serikat pekerja yang telah dipilih secara demokratis juga berhak memberikan saran dan pertimbangan. Ini tadi terkait dengan penentuan tim perumus tadi. Selanjutnya, apabila perusahaan tidak memiliki serikat pekerja karena dia 10 orang pun sudah diwajibkan, maka seluruh pekerja memilih perwakilan dari masing-masing unit kerja secara demokratis untuk memberikan saran dan pertimbangan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan-tahapan pemberian saran sekilas saja. Karena kita masih ada PKB-nya lebih banyak lagi. Pertama adalah pengusaha menyampaikan naskah PP kepada wakil pekerja untuk memintakan saran pertimbangan. Nah, serikat pekerja dapat memberikan saran. Serikat pekerja kalau ada serikat pekerja, tapi kalau tidak ada wakil pekerja buruh secara demokratis memberikan saran sampai batas waktu 7 hari. Kalau sampai batas 7 hari sejak tanda terima tidak ada, maka berarti tidak ada masukan. Jadi artinya dalam waktu 7 hari pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, pengusaha dapat mengajukan pengesahan disertai bukti permintaan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja kepada Dinas Pekerjaan untuk bisa disahkan. Selanjutnya masuk ke dalam pengesahan PP. Apa saja tahapan pengesahan PP? Tentu tadi sudah disinggung oleh Bu Dirjen. Apabila perusahaan tersebut ada di lingkungan hanya berlokasi di satu wilayah kabupaten kota, maka untuk perusahaan yang hanya di satu perusahaan tersebut di satu wilayah kabupaten kota tersebut, maka pengesahannya ada di Dinas Naker, Kabupaten atau Kota. Namun untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten, jadi ada perusahaan ada di kabupaten satu, di kabupaten lainnya, maka pengesahan ada di Kepala Disnaker Provinsi. Dan selanjutnya apabila perusahaan tersebut ada di beberapa provinsi, maka pengesahannya ada di Dirjen PHI dan Jamsos. Dirjen PHI dan Jamsos, dan ini dalam hal ini adalah Bu Putri, untuk perusahaan yang terdapat di beberapa, lebih dari satu provinsi. Dan tentunya dalam pengesahan ini Bu Dirjen dapat mendelegasikan kepada Direktur HKP. Kalau dulu namanya Direktur Persyaratan Kerja, sekarang sejak tahun ini namanya menjadi Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan. Tahapan terakhir dalam PP yaitu mensosialisasikan. Setelah PP ini disahkan di Kepala Dinas, maka perlu disosialisasikan kepada seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, setelah PP dan dengan menjelaskan materi tersebut kepada seluruh pekerja dan menggandakan dan membagikan peraturan perusahaan, dokumen peraturan perusahaan kepada seluruh pekerja buruh atau memberikan akses kepada pekerja buruh dalam bentuk salinan atau apapun, bisa bentuk buku, dalam bentuk leaflet atau bentuk apapun, yang penting seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut mengerti apa isi dari peraturan perusahaan tersebut.
Ini adalah metode singkat dari peraturan perusahaan. Bagaimana kalau perjanjian kerja bersama, Bapak Ibu? Karena perjanjian kerja bersama ini adalah dua pihak yang merundingkan, yang menyusun. Dalam menyusun itu merundingkan. Jadi mungkin ini agak lebih berat, karena kalau ini berarti dua pihak mesti bersepakat dulu sampai hal detail. Tapi kalau tadi kalau PP yang membuat cukup pengusaha, namun agar adil, agar memenuhi ketentuan, maka harus disahkan di dinas. Tapi kalau PKP karena sudah bersepakat dua belah pihak, sudah sepakati, maka cukup hanya mendaftarkan di dalam kepada dinas, apakah dinas pekerjaan, kabupaten kota, atau provinsi, atau bahkan di Pernaker. Tahapan-tahapan dalam pembuatan PKB, Bapak Ibu, ada 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah pembuatan tata tertib. Ini sangat perlu, Bapak, sangat penting dalam membuat PKB, harus ada tata tertibnya dulu. Malah kadang-kadang ini ada beberapa perusahaan yang belum sampai kemana, baru sampai nyusun tata tertibnya sudah ramai. Sudah nggak jadi sampai berlarut-larut. Ini makanya sangat penting pembuatan tata tertib ini. Belum masukin perundingan, apalagi sudah masukin perundingan yang konotatif bicara mengenai substansinya. Terakhir kalau sudah bersepakat berunding, akhirnya masuk ke kesepakatan. Sekarang sudah masuk apa saja yang dipersiapkan dalam pembuatan PPPKB. Yang pertama adalah bahwa perusahaan dan pengurus serikat pekerja masing-masing membentuk tim panitia untuk berunding. Nah, tim perumus atau tim berunding itu mengumpulkan bahan atau materi yang dirundingkan dari lapangan. Dari lapangan itu bisa dari anggotanya. Selanjutnya, masukan dari lapangan atau anggota dibahas oleh tim bersama manajemen serikat pekerja untuk ditetapkan dan disusun menjadi konsep atau bahan materi perundingan. Yang kedua, dalam menentukan materi perlu dipertimbangkan masukan atau aspirasi dari anggota untuk dijadikan skala prioritas dalam perundingan. Jadi ada banyak substansi, tapi masukan-masukan dari salah satu pihak mesti dijadikan skala prioritas. Selanjutnya dalam tim perunding dan penetapan rapat pengurus pelaksanaan. Jadi setelah tim perunding ditetapkan, menentukan kapan rapat-rapat pengurus ataupun dari perwakilan. Selanjutnya tim perunding yang sudah disetujui maka ditetapkan melalui SK atau SK oleh pengusaha atau dan ketua SPSP. Masing-masing tim perunding menentukan pembagian tugas antara lain siapa yang menjadi ketua tim, siapa yang menjadi sekretaris, dan siapa yang menjadi anggota. Nah, karena ini mungkin bisa konsepnya ada dua belah pihak, mungkin konsepnya bisa dari SP atau dari pengusaha, maka masing-masing tim itu menentukan dari pekerja siapa tim ketua timnya, siapa sekretarisnya, dan siapa anggota, termasuk siapa notulennya. Demikian juga dari tim perunding dari pengusaha. Jadi masing-masing ada, karena nanti sifatnya akan membanding-bandingkan hasilnya, notulennya, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mempelajari konsep materi yang akan dirundingkan serta menentukan strategi dalam perundingan, karena jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai kelewat lama gitu, maka perlu ada strategi untuk bisa merundingkan. Setelah persiapan selesai, tahapan yang kedua adalah menyusun tata tertib dari perundingan tersebut. Tadi saya sampaikan tata tertib ini sangat penting karena ada beberapa perusahaan yang datang ke kami berdua, dua pihak menyampaikan mentoknya membuat tata tertib. Bukan mentok perundingan, mentok membuat tata tertib. Artinya tata tertib ini sangat penting dan itu akan mempengaruhi atau berdampak pada hasil perundingan tersebut. Tentu di dalam muatan apa saja yang dibuat dalam tata tertib, Bapak Ibu. Yang pertama adalah waktu dan tempat perundingan itu disiapkan
disepakatkan dulu. Misalkan waktunya disepakati di mana? Apakah di kantor atau di tempat kerja ataukah di tempat luar? Apakah di restoran atau tempat lain di hotel yang membuat nyaman dua-duanya. Nah, ada waktunya dan ada tempatnya. Waktunya, misalkan dibuat selama panjang apa? Pas 1 bulan atau 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu berundingnya apakah seminggu sekali ataukah berapa kali? Itu disepakati dulu di dalam tata tertibnya. Misalkan selama paling lambat dibuat 1 bulan, rapatnya ada di tempat biar tidak terganggu, ada di tempat di satu hotel, yaitu hotel. Dan waktunya adalah setiap minggu 2 kali. Misalkan kita monggo itu sepakati yang jelas, yang penting dua-duanya harus bisa menyelesaikan kesepakatan. Selanjutnya adanya dispensasi fasilitas untuk tim perunding. Misalkan perundingan tersebut tempatnya di kantor atau tempat perusahaan, maka perlu adanya tempat untuk mengadakan perundingan tersebut. Ada waktunya untuk fasilitas, termasuk juga pekerja yang menjadi tim perunding ini harus diberikan waktu dan tentu kalau diberikan waktu untuk melakukan perundingan, tidak melakukan pekerjaan itu tentu terkait dengan upahnya tetap dibayarkan karena tugasnya melaksanakan tugas kedinasan, yaitu melakukan perundingan PP atau PKP-nya tentunya. Pihak-pihak yang berunding harus ada namanya. Jadi misalkan dari pengusaha namanya adalah 1, 2, 3 dan sebagainya jelas. Demikian juga dari pengusaha maupun pekerja. Jadi jelas nama perundingan termasuk perlu jabatannya. Nah, selanjutnya ada jadwal perundingan. Tadi saya sampaikan berapa kali dalam seminggu dan berapa jam dalam setiap perundingan itu harus jelas. Semoga tidak meleset. Jadi mestinya memang tata tertib ini dibuat agar tertib dalam melaksanakan perundingan tersebut. Selanjutnya adalah sistem perundingan, apakah melalui juru bicarakah atau melalui notulen atau siapa menurut. Artinya siapa yang pemimpin, siapa yang menyampaikan atau masing-masing hanya ketuanya saja yang bicara, monggo itu tentu disepakati di dalam tata tertib tersebut. Selanjutnya adalah sistem pembahasan materi. Untuk kelancaran perundingan dapat didahulukan materi-materi yang lebih mudah. Artinya misalkan ada 30 substansi yang akan dibahas di dalam PKP, maka yang jelas-jelas saja yang sudah disepakati atau yang substansi yang mudah. Artinya mudah itu jelas-jelas sepakat dua belah pihak. Itu disepakati dulu, ditetapkan dulu, ditandatangani dulu atau didulukan. Artinya kalau sudah sepakat sudah dilewatin. Nah, nanti hal-hal yang krusial yang ada potensi untuk tidak setuju atau tidak sepakat itu nanti setelah yang gampang-gampang tadi dilakukan. Itu apa? Untuk memudahkan agar mempercepat proses perundingan tersebut. Selanjutnya adalah konsep siapa yang dibahas, apakah dari konsep dari pekerja atau konsep dari pengusaha atau dua-duanya. Maka tentu dua-duanya harus, kalau konsepnya dari pekerja ya artinya konsep pekerja itu yang kita fokuskan untuk diskusi. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, kalau ada dua-duanya, maka dua-duanya juga dibandingkan mana di antara konsep keduanya yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah penundaan sidang atau skors berapa lama sudah ditunda karena ada satu hal atau beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga perlu dibahas setengah kamar dan seterusnya, maka mungkin ada penundaan sidang atau skors, maka ditetapkan berapa lama penundaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masih terus muatan adalah apabila perundingan mengalami jalan buntu atau macet, maka kepada siapa atau instansi mana untuk minta penyelesaian. Tentu sebelum macet ini tentu jangan didaftarkan sebagai perselisihan, tapi sebagai konsultasi dulu. Jadi boleh mendatangi atau mengundang dinas, itu dinasnya yang ada di lokasi perusahaan tersebut untuk mendiskusikan. Jadi intinya masih konsultasi. Nah, apabila perlu, selanjutnya adalah apabila perlu dalam konsultasi, perlu disepakati batasan dan mekanisme untuk tidak masuk ke ranah perselisihan. Jadi masih dalam batas-batas koridor, masih konsultasi. Ini kami lakukan di pusat, Ibu-Ibu, sebelum masuk ke yang betul-betul
bertikai atau berbeda bisa dikonsultasikan dengan kami sehingga dengan dinas provinsi ataupun kabupaten kota untuk bisa membantu menyelesaikan hal-hal yang perlu dikonsultasikan tadi. Bapak Ibu, kapan mulai berlakunya materi? Tentu mulai berlakunya materi yang telah disepakati, apakah itu materi yang disepakati tersebut berlaku sejak PKP yang lama atau yang lama, itu harus ditetapkan di dalam tata tersebut. Harus disepakati, harus dicantumkan di dalam tata tersebut. Yang terakhir adalah pemeriksaan draft hasil perundingan sebelum ada penandatangan PKP dan pencetakan untuk dicetak, digandakan, maka perlu diperiksa dan diparaf dan dimiliki staf draft yang sudah dibuat oleh masing-masing pihak. Jadi setiap lembar harus ada paraf dari masing-masing perwakilan, dari perwakilan pekerja maupun perwakilan dari pengusahanya. Setelah tahu bagaimana proses tata tertibnya sudah terbuat, kita masuk ke proses perundingan. Ini memang agak lebih lama, mungkin secara umum agak lebih lama dalam PP karena ini dua pihak langsung berunding. Nah, karena dua pihak yang kemungkinan ada kepentingan yang berbeda, maka kemungkinan lebih banyak dalam proses perundingan PP dalam PKP ini agak lebih panjang waktunya. Proses perundingan dimulai dari materi yang dibahas dalam perundingan, terbatas pada konsep yang disepakati dalam tata tertib. Artinya, berapapun substansi yang sudah di awal sudah didaftarkan di tata tertib itu diatur, dimasukkan di situ. Jadi tidak boleh membahas yang di luar tata tertib. Atau itu ada tambahan itu artinya. Ya, jadi utamakan yang dibahas di dalam perundingan hanya terbatas yang sudah disepakati di dalam tata tertib yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, masing-masing tim perunding supaya berpedoman atas tata tertib yang sudah disepakati agar tentunya agar tertib dan lancar perundingannya. Selanjutnya yang ketiga adalah perundingan dilakukan dengan rasa kekeluargaan, jangan menyerang, mendistrikan pribadi. Sebagai kemudahan, sebagai gambaran untuk memudahkan, jadi gini, apabila ada dua pihak yang mempertahankan kepentingan, kita balik. Yang pekerja jangan berjuang untuk menjadi pekerja, tapi berkacalah, membayangkan dia sebagai pengusaha. Sama juga pengusaha, jangan bertahan untuk sebagai kepentingan pengusaha, tapi kita pengusaha merasa bagaimana perasaan atau bagaimana kalau pengusaha itu di pihak pekerja, sehingga masing-masing berempati dengan yang bersangkutan. Artinya pekerja berempati kepada pengusaha, seolah-olah menjadi pengusaha, sama pengusaha juga gitu, berempati dan seolah-olah menjadi pekerja, sehingga kepentingan akan win-win solution dari sana. Masing-masing tim perunding dapat bergantian siapa yang membuka, artinya yang memimpin. Jadi kadang-kadang kalau kali sidang pertama yang memimpin atau membuka dan memimpin adalah dari pengusaha. Yang akan datang yang membuka dan yang memimpin adalah pekerja. Nah, setiap materi yang sudah disepakati perlu diparaf dan dicantumkan tanggal persetujuannya. Karena tadi misalkan ada pasalnya ada 30, di awal konsep ada 30, maka pasal 1 sudah oke, sepakati, diparaf, masing-masing perwakilan paraf, ditanggali. Ternyata 2, 3, 4 susah, masuk ke pasal 5, dan seterusnya. Itu pasal-pasal mana saja yang sudah sepakati, maka artinya materi mana sudah sepakati, maka harus diparaf dan dicantumkan tanggal persetujuannya. Artinya yang itu sudah tidak lagi perlu dibahas lagi, sudah lewat, ganti yang lain. Setiap akhir perundingan supaya saling mencocokkan notulen perundingan. Tadi saya sampaikan dalam berunding masing-masing pihak baik pekerja maupun pengusaha, pihak pekerja dan pihak usaha membuat siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa notulennya, sehingga masing-masing membuat notulen sehingga pada akhir perundingan masing-masing mencocokkan. Jangan sampai yang satu berpendapat menangkapnya seperti ini, yang lain menangkapnya beda, sehingga nanti akan menyulitkan. Sehingga di akhir setiap perundingan, misalnya hari ini dari Selasa mulai jam 2 sampai jam 5, selesai jam 5, maka notulennya harus segera dibandingkan di masing-masing pihak. Selanjutnya yang ketujuh adalah sebelum ditandatanganin masing-masing pihak supaya membaca kembali hasil perundingan dan saling mencocokkan.
Ini apa? Agar di awal pun sudah disepakati, jangan sampai ada kesalahan. Misalkan tadi tidak mencocokkan sehingga masing-masing pihak berpegang pada notulennya masing-masing. Dan maka bisa diartikan membacakan notulen masing-masing dan sebelum ditandatangani harus dicocokkan kembali hasil perundingan tadi. PKP yang sudah ditandatangani, salah setuju ditandatangani, Bapak Ibu. Nah, PKP yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak dicetak oleh pengusaha untuk dibagikan dan disosialisasikan bersama SPSP kepada seluruh pekerja. Pihak yang mendatangani SPSP adalah PKP adalah, saya ulang, pihak yang menandatangani PKP adalah pimpinan perusahaan dan ketua serikat pekerja. Setelah selesai ini baru didaftarkan pada dinas. Jadi setelah ditandatangani dua pihak baru didaftarkan ke dinas ketenagakerjaan. Kita masuk Bapak Ibu, tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Dijen, bagaimana agar perundingan itu efektif. Tentu pertama-tama di hati masing-masing pihak harus merasa sukarela dengan kesadaran dan dengan penuh kesadaran. Yang kedua, ada kemauan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, masing-masing pihak melakukan negosiasi dan terakhir harus ada kejujuran, harus transparan, kekeluargaan dan seterusnya. Jadi agar beretikat baik untuk bisa menyelesaikan PKP tersebut. Rinciannya adalah para pihak yang bernegosiasi memiliki kesetaraan atau kekuatan yang relatif seimbang. Makanya di tempat Direktorat Dirjen PHI ada pelatihan bagaimana bernegosiasi. Jadi Direktorat Jenderal PHI ada pelatihan negosiasi yang baik. Selanjutnya para pihak yang bernegosiasi mempunyai kewenangan mengambil keputusan, jadi sama haknya. Selanjutnya adalah pembahasan permasalahan secara menyeluruh harus selesai semuanya, dan terakhir adalah penetapan target dan alternatif dari yang dirundingkan tersebut. Bapak Ibu, bagaimana kalau perundingan ini deadlock? Nah, agar kita terhindar dari perundingan yang deadlock, maka masing-masing pihak mempunyai keinginan, mempunyai kewajiban harus memahami dengan baik alasan pihak lawan, terutama kita menolak proposal Anda. Tadi saya sampaikan, misalkan pekerja akan menolak atau tidak menyetujui konsep dari pengusaha, mestinya pekerja juga berempati ya, artinya mencoba apa yang memahami apa yang dimaui, apa yang dimaksud dengan kemauan pengusaha tersebut. Sebagian juga gitu pekerja, kalau pengusaha menolak proposalnya dari pekerja, maka jangan hanya menolak pengusaha tersebut, tapi melihat sakjanya itu ada apa tuh di balik itu sebenarnya apa yang perlu memahami apa yang dimaksudkan. Jadi untuk menolak, kalau menerima sih gampang ya, deal gampang. Tapi untuk menolak kita didalami dulu apa sebenarnya di balik yang dimaksudkan dari pihak yang pihak sebelah itu. Selanjutnya adalah menghindari membahas hal-hal di luar bahasan diskusi. Yang tentu tadi kalau tidak dibahas di dalam peraturan tata tertib mudah nggak usah dibahas. Selanjutnya adalah ada time out jika kondisi terlalu tegang atau mengarah pada situasi yang tidak kondisi. Udah istirahat dulu, pakai setengah jam atau jam untuk setengah jam 1 jam, atau malah perlu ditahan dulu ganti hari. Itu untuk apa? Untuk bisa kembali nyaman lagi, menetralisir keadaan lagi. Selanjutnya adalah kembali dengan alternatif solusi yang lebih kreatif, tidak mengangkat isu-isu yang memperkeruh suasana negosiasi. Misalkan ada satu masalah, ada satu kasusnya itu terjadi untuk salah satu pekerja. Nah, itu kasusnya tidak perlu dibawa dalam isu, itu banyak menjadi memperkeruh wajah. Nah, selanjutnya adalah senantiasa mewujudkan gagasan yang win-win solution. Kalau memang sudah mentok, dapat mengubah anggota negosiator sudah diperlukan, misalkan karena artinya masing-masing punya alasan.
Jadi tadi didaftarkan masing-masing 99 misalkan. Ternyata dari 9 orang itu ada 1-2 yang memang perlu diganti karena ada 1 dan 2 hal yang menyebabkan tidak menguntungkan oleh pihaknya yang diwakili. Selanjutnya adalah ditawarkan kalau sudah mentok, ditawarkan negosiasi baru, dan terakhir bagi diskusi untuk fokus tertentu maka dapat dibuat dalam kelompok-kelompok kecil. Ini manapun yang jauh manapun sama saja. Jadi artinya begini, kalau ada diskusi yang sangat berat, ya ada beberapa hal yang nggak perlu semuanya bareng, tapi dibuat setengah kamar. Ada kelompok-kelompok kecil misalkan membahas terkait dengan pesangon, sebagian membahas tentang pengutahan, sebagian membahas faktur dan sebagainya. Jadi artinya boleh dibuat kelompok-kelompok kecil, nanti hasilnya dibawa ke sidang yang besar lagi, ya sidang yang besar. Bapak Ibu, kita lanjut ke apabila para pihak tidak sepakat. Ini harapannya kan semua sepakat. Kalaupun nanti deadlock, untuk menghindari deadlock kan tentu kita ada upaya. Jadi agar semua sepakat tidak deadlock, maka ada 9 langkah tadi yang perlu kita pahami, yang kita lakukan. Namun ternyata sudah dilakukan upaya untuk menghindari deadlock, ternyata masih ada juga pihak yang tidak sepakat. Maka dalam hal perundingan pembuatan PKP tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian. Jadi saya sampaikan tentu ini adalah dibawa ranah perselisihan, tapi sebelumnya upayakan dulu bicara tripartit. Seandainya pun berarti mentok bisa tripartit, namun bukan untuk penyelesaian perselisihan, namun untuk minta konsultasi, untuk membantu boleh saja. Kalaupun sudah mentok ya mau tak mau dibawa ke ranah perselisihan. Nah, perselisihan kepentingan ini masuk dalam perselisihan kepentingan, di mana dimaksud perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PP ataupun dalam PKB. Jadi kalau memang terpaksa tidak sepakat dengan jalan apapun tidak cocok, maka baru dapat didaftarkan sebagai perselisihan. Nah, pencatatan perselisihan, salah satu pihak tadi, salah satu misalkan pekerja yang nggak cocok sehingga dia pengen mendaftarkan ke perselisihan aja, atau pengusahanya atau dua-duanya boleh saja. Jadi salah satu atau dua pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi. Tadi saya sampaikan, kalau wilayahnya ada di lingkup kabupaten kota, maka disampaikan kepada Disnaker kabupaten kota. Apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari 1 kabupaten kota, maka dimintakan pencatatan perselisihan di dinas Disnaker provinsi. Dan terakhir, apabila lingkup berlakunya PKB meliputi atau melebihi dari 1 provinsi, maka bisa diajukan ke Dirjen BHI dan Japsos. Penyelesaian perselisihan pada Disnaker provinsi dan kota ataupun Kemenaker dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari SP-SP yang berunding dengan pengusaha dan penyelesaian oleh instansi berwenang. Oke, kita lanjut ke tadi sudah masuk ke implikasi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen terkait dengan implikasi tadi, sudah kita lanjut aja. Ada berapa? Oke, tadi juga ada slide selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen. Dijelaskan dengan gamblang oleh Bu Dirjen. Lanjut, kita ada lagi slide lanjutnya terakhir. Saya dibantu Mbak terakhir. Ya Bapak Ibu, tadi slide selanjutnya tadi saya sampaikan. Sebenarnya sebelumnya kan Mbak? Oh, enggak ada ya? Oke, langsung sana ya. Oke, saya rasa demikian Mbak Wi, jamnya tepat. Apakah kita masih bisa menjawab pertanyaan yang masuk kah atau kita akhiri? Karena sudah waktu sudah selesai. Sebenarnya Bapak Ibu, saat ini sudah ada elektrik EPP atau EPKB. Tapi memang yang perusahaannya yang mewakili atau yang ada di antar provinsi, ada beberapa provinsi bisa dilaporkan ke pusat ke Kemenaker, yaitu melalui IPP atau EPKB. Namun untuk yang level-level selanjutnya masih belum. Jadi untuk yang kabupaten kota belum ada, hanya di provinsi baru ada di Babel ya. Baru ada di 2 tempat, yaitu di Jateng dan di Bangka Belitung serta sedikit Banten, Bu.
Oh, benar dikit. Oke, makasih. Ini artinya sudah ada beberapa provinsi yang sudah membuat PP PKB secara elektronik. Kami harapkan sesuai arahan Bu Dirjen tadi, semoga wilayah-wilayah lain sudah bisa mengkoreksi PP atau PKB-nya melalui elektronik. Selasa demikian Mbak Wiwi, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan dan terlalu cepat. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi. Ya, baik Ibu Dinar. Ibu Dinar, terima kasih atas penyampaian materi Ibu Dinar terkait dengan tahapan dan mekanisme pembuatan PP dan PKB yang berkualitas. Tadi Ibu telah menyampaikan beberapa tahapan dalam pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Itu ada perbedaan ya Bu. Kalau boleh saya sampaikan terkait dengan peraturan perusahaan itu dibuat oleh pengusaha dan merupakan kewenangan pengusaha, namun dalam proses pengajuan pengesahan peraturan perusahaan itu harus memenuhi saran dan pertimbangan dari wakil pekerja buruh yang ada di perusahaan. Jadi hanya perwakilan saja, dan apabila ada serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan tersebut namun belum dapat membuat PKB sehingga dimintakan saran dan pertimbangan pada proses pengajuan peraturan perusahaan. Namun perlu kita kata juga ya Bu ya, tadi kalau nggak salah Ibu menyampaikan juga harus 50% plus 1 atau lebih dari 50% dari jumlah pekerja yang ada yang menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh, maka yang dimintakan saran dan pertimbangan adalah pengurusnya. Namun apabila tidak ada, kita bisa minta juga bantuan saran dan pertimbangan dari perwakilan pekerja buruh yang tidak menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja tersebut. Dan untuk PKB itu proses pembuatannya melalui perundingan, dan perundingan itu yang diwakili oleh tim manajemen dan tim serikat pekerja serikat buruh. Terkait dengan pemberlakuan PKB itu sah sejak ditandatangani. Ya, kemudian didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan, baik di kabupaten kota, kemudian provinsi, dan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan wilayah operasional perusahaan tersebut. Kalau ada di kabupaten kota, kemudian kalau lebih dari satu kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi, maka di dinas provinsi. Kemudian kalau lebih dari satu provinsi itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen PHI dan Jamsos, dan didelegasikan kepada Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Baik Ibu Dinatitus Yogaswitani, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ini ada beberapa Q&A Bu, ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan, mungkin barangkali Ibu bisa membuka Q&A-nya Bu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Barindo. Sebentar ya Bu, mungkin sebelumnya ada dari Ibu Maisaroh. Ya, Ibu Maisaroh dari Koperasi Pamandiri Bu. Pertanyaannya dari Ibu Maisaroh, jika perusahaan akan melakukan perpanjangan PP, apakah harus penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja saat ini atau seperti apa? Nah, jadi mungkin tim bisa membantu memperlihatkan Q&A kepada Ibu Direktur. Ya, silakan Ibu Direktur untuk menjawab. Terima kasih ya tadi dari Bu Mbak Maisaroh ya. Bu Maisaroh Bu. Jadi jika perusahaan maksudnya ini Bu ya, mungkin perpanjangan PP bukan perpanjangan PP, pembaharuan mungkin barangkali Bu ya. Terima kasih Bu, silakan. Oke. Kalau yang disampaikan pembaharuan, maka PP yang diajukan ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang berlaku saat itu kan yang PP saat ini adalah sesuai dengan PP 35. Mestinya yang berlaku saat ini adalah PP nomor 35 ini. Namun diharapkan jika PP dapat mengatur lebih baik dari ketentuan PP yang saat ini boleh. Artinya gini loh, misalkan PP-nya apa yang mengatur lebih, misalkan artinya yang berlaku setelah saat ini pembayaran berdasarkan bulan ini atau tahun ini 2021 berarti menggunakan PP yang diatur dalam PP nomor 35. Tapi apabila perusahaan lebih mengatur lebih
baik dari yang diatur dalam PP 35 manfaat lebih baik, boleh menggunakan yang lebih bagus dari PP nomor 35. Intinya tidak boleh kurang dari pengaturan PP nomor 35. Gitu ya Mbak? Ya, betul. Terima kasih Bu. Ini ada lagi Bu, waktunya masih ada Bu. Dari Bapak Heru Agus Sutamto SH Bu, mempertanyakan, PKB kami masih berjalan 2020 sampai 2022. Namun karena Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja ya Bu diundangkan, maka Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang terkait dengan pesangon maksudnya berlaku namun mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi maksudnya begini Bu, mungkin pertanyaannya karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah diundangkan, maka tentang pesangon di Undang-Undang 13 yang berlaku apakah Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 gitu mungkin maksudnya ya Bu ya. Monggo silakan Bu. Ya, PKB yang berjalan kan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang 20 yang berarti udah lewat ya. Sekarang kan masih berlaku. Masih berlaku tahun 2021 sampai 2022. Nah, PKB yang disepakati merupakan undang-undang, tadi kan mungkin sudah menyampaikan bahwa PKB yang disepakati merupakan undang-undang bagi pihak yang bersepakat tersebut, yaitu pekerja dan pengusaha. Pekerja dan pengusaha tersebut. Nah, misalkan ada besaran pesangon, maka mengikuti PKB. Misalkan pesangon yang dulu kan berdasarkan PP nomor Undang-Undang nomor 13 kan ada yang dirubah dengan pesangon yang diatur di dalam PP nomor 35 atau Undang-Undang 11 ini. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang saat ini, dalam PP 35 ini kan ada yang ditambah hak-haknya, ada juga yang dikurangi. Mengapa sih itu? Itu karena ada secara pekajian analisis ternyata ada memang betul yang contoh pilot. Pilot kan tadinya 1 atau 2, sekarang menjadi setengah. Itu kenapa? Tentu pemerintah sangat tahu. Sudah pilot kok dibayarkan 2 kali. Itu kan hal yang nggak mungkin. Makanya itu yang perlu disempurnakan. Sudah pilot dia sudah nggak bisa membayar apa-apa, maka pesangonnya cukup setengah kali saja. Itu maksud pemerintah. Ada juga hal yang tadi diatur hanya 1 kali, sekarang menjadi 2 kali. Contohnya yang sakit berkepanjangan, yang pensiun, yang itu kan diatur 2 kali. Artinya mana yang memerlukan itulah yang difokuskan oleh pengusaha, oleh pemerintah. Nah, jadi artinya kalau dalam hal ini ada pesangon ya, karena pesangon itu ada yang berkurang, ada yang lebih, maka tentu PKB mengikuti ketentuan. Pada saat PKB tersebut disepakati, kalau yang tahun 2020 berarti mengikuti yang lama. Nah, jika dikehendaki ada perubahan PKB, maka dapat dilakukan setelah disepakati dua belah pihak. Misalkan mau adenum misalkan, boleh aja. Dan adendum belakang boleh disepakati, tapi mestinya diselesaikan dulu sampai pasalnya. Kalau tahun dari 2020 sampai 2022 dibuatnya tahun 2020, maka yang berlaku adalah undang-undang pada tahun 2020. Berarti masih undang-undang 13 nanti sampai berakhir. Nah, berakhir. Artinya kapan dimulai perundingan Mbak Wi? Justrulah mulai diikuti. Jadi saya rasa ini mengikuti Undang-Undang 13 termasuk pesangonnya, nanti kesempatan yang akan datang baru mengikuti yang ketentuan yang saat itu dibuat. Jadi nanti kan 2022 udah berlaku Undang Ciptaker, maka nanti pada waktu kesepakatan tahun 2022 mengikuti Undang-Undang Ciptaker. Nah, bisa juga Mbak Iwi, Bapak Ibu, di tengah-tengah diganti, yaitu ada adendum. Kalau misalkan adendum mau perubahan, boleh aja. Gitu. Saya rasa demikian Bu Iwi. Lagi ya, yang dari Riman S. Duyo, pertanyaan dari Pak Riman atau ya S. Duyo. Yang pertama, apakah bisa diatur bahwa hak-hak pensiun karyawan gugur jika ia mengundurkan diri dan bekerja di perusahaan tempat lain? Mungkin itu Bu? Ya, maksudnya gugur apa? Gugur pensiun ya? Apa ya gugur? Maksudnya haknya tuh hilang ketika
hak-hak pensiunnya hilang ketika yang bersangkutan itu mengundurkan diri dan pindah ke tempat kerja lain. Oke, jadi ketentuan ini sejak berakhirnya hubungan kerja dan telah diberikan haknya sesuai dengan berakhirnya. Jadi gini Mbak Wi, mestinya orang yang mengundurkan diri itu anggapannya dia mendapatkan hak di tempat lain, sehingga pesangonnya ya mungkin menjadi hilang ya, menjadi tidak bisa, misalkan karena mengundurkan diri maka berakhir pula hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, termasuk hak pensiun. Jadi karena dia tadinya harus meneruskan, harus sampai selesai, ternyata dia mengundurkan diri, ya haknya pensiun yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjadi gugur. Jadi pengusaha tersebut tidak mendapatkan haknya, apakah hak pensiun atau hak pesangon lainnya. Kenapa? Dia sudah dianggap mengundurkan diri itu berarti mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada haknya di perusahaan tersebut, sehingga menjadi gugur hak tersebut. Seperti mengundurkan diri dari awal di Undang-Undang 13 kita, mengundurkan diri berarti dia tidak mendapatkan pesangon. Ya, seperti itu Mbak. Jadi termasuk pensiun, kalau sebelum pensiun dia mengundurkan diri berarti dia tidak mengharapkan uang pensiun dari perusahaan tersebut. Mestinya kalau sabar ya selesaikan dulu sampai pensiun, mestinya seperti itu. Gitu Bu. Tapi kalau teman-teman tim ada mau menambah silakan loh ya. Ya, kalau ya baik. Mungkin ada tambahan dari teman. Lanjut, katanya lanjut aja Bu. Untuk Ibu saja nih ada Bu. Ada pertanyaan lagi, jika perusahaan akan melakukan perpanjangan peraturan perusahaan, apakah harus menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini atau seperti apa? Tadi saya sampaikan, langsung saja Bu ya. Tadi saya sampaikan bahwa apabila materi PP peraturan perusahaan yang diatur lebih bagus dari ketentuan, apakah ketentuan Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Ciptaker, maka dilanjutkan aja seperti arahan Bu Dirjen tadi. Dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini jangan mendegradasinya apa-apa yang sudah diatur dalam PP. Contohnya, selama ini misalkan contohnya THR-nya dibayar dua kali, 2 bulan. 2 kali atau 2 bulan. Ternyata di dalam PP-nya, kenapa deh? Nah, ini dikeluarkan ini. Oke. Dikeluarkan munculnya. Oke. Contohnya, selama ini PP diatur dalam PKB itu misalkan THR adalah 2 kali gaji. Tapi karena di dalam PP-nya hanya 1 kali, maka diturunkan, tidak boleh kayak itu. Jadi apapun yang sudah diatur lebih bagus, peraturan perusahaan yang sudah bagus atau dari PKB bagus daripada peraturan pemerintah, apakah dalam Undang-Undang Ciptaker atau dalam PP-nya, maka jangan dikurangi, dipertahankan kualitasnya. Kecuali kalau dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB-nya bertolak belakang atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker atau dalam peraturan perusahaan. Kalau bertentangan ya dirubah, tapi selama dia lebih bagus dari pengaturan yang sudah ada, lanjutkan saja. Jadi itu sesuai dengan arahan Bu Dirjen tadi. Baik, kan, Mbak? Iya, baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bu pertanyaan, bila pekerja kami berada di lintas kota atau kabupaten, apakah wajib membuat PP di website Kemnaker atau cukup di level provinsi saja Ibu? Matur nuwun. Tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau PP atau PKB berlaku di satu kabupaten kota ya di situ saja. Kalau ada di beberapa kabupaten kota, maka websitenya ada di provinsi. Cuman saat ini memang baru beberapa provinsi itu mestinya, mohon maaf teman-teman di provinsi segera membuat ketentuan-ketentuan persyaratan elektronik PP atau PKB. Tentu awalnya dari BRKP dulu, itu pekerjaan itu. Jadi saat ini Bapak Ibu, jadi kalau wilayah PP-nya ada di sekitar hanya di lintas kabupaten kota, maka membuat PP-nya websitenya tentu di provinsi. Tadi saya sampaikan, kalau lintas kabupaten kota berarti di provinsi, lintas provinsi berarti di Kemenaker, di kementerian. Baik Bu, terima kasih. Memang kita harus lihat jenjang ya Bu ya, jenjang operasional dari perusahaan. Ya. Tapi kalau misalnya pekerjanya itu ada di kabupaten kota, tapi kalau misalnya head office-nya ada di pusat,
tentunya kita juga berarti lebih dari satu provinsi, berarti di pusat atau Jakarta, gitu kan Bu ya. Baik Bu, mungkin ada lagi. Betul Mbak. Jadi tergantung di mana di beroperasinya ya. Kalau dia di satu wilayah kabupaten kota ya di situ. Kalau beroperasinya ada ada lebih dari satu kabupaten kota, maka di provinsi dan seterusnya. Demikian Mbak. Terima kasih. Baik Bu Direktur, ini ada pertanyaan lagi Bu. Dari Tengku Reza, apakah ada cara mengetahui expired PP melalui online? Silakan Bu. Mungkin terkait dengan SK ya Bu ya. Ya SK tentu ya. Masa berlaku SK PP kan ada ya Bu ya. SK PP di perusahaan tersebut berlaku sampai tanggal berapa? Kan itu sudah didaftarkan di wilayahnya, apakah di kabupaten kota atau di provinsi. Dari situ kan kelihatan, apalagi online itu langsung kelihatan. Jadi apakah dia expert atau tidak tergantung, kita langsung bisa baca di dalam SK-nya. SKPP kan di sana ada berlakunya. Itu Bu. Ya baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Sebenarnya pertanyaannya ada sekitar 700-an ya. Tetapi memang selebihnya ada say hello saja. Tetapi pertanyaan yang sudah kami tim ikut menjawab itu sekitar ada 400-an. Jadi ini mungkin tidak semua bisa kita akomodir ya Bu Direktur ya. Kalau bisa semua dibantu lah. Kejawaban ke sana. Iya. Ini pertanyaan Bu. Bila adat PP sudah disahkan dan seiring berjalannya waktu ada pembahasan PKB di lingkungan perusahaan dan PKB tersebut akan disahkan, apakah bisa bila PP sudah disahkan akan berubah ke PKB? Tak pelajari dulu Mbak. Jangan. Bila contoh Mbak. Jadi sudah PP, namun masih ada perundingan PKB, bisakah beralih kepada PKB? Bisa. Jika PKB-nya sudah ditandatangani oleh pihak, maka sejak itu PKB berlaku dan PP-nya menjadi tidak berlaku lagi, kan lebih kuat PKB-nya. Itu Bu ya. Ya. Baik Bu Direktur, terima kasih. Ini sebenarnya masih banyak lagi Bu. Terkait dengan kaitan pembuatan PP atau PKB, ada hubungannya dengan keberadaan serikat pekerja, serikat buruh. Ada kaitannya kan Bu? Tadi sebenarnya Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya. Kalau sudah ada itu kan yang belum punya serikat pekerja. Jadi kan yang penting kalau dia pengusaha sudah punya 10 orang wajib punya PP terlepas itu masih Ibu Direktur. Sebaliknya kalau perusahaan sudah punya serikat pekerja serikat buruh maka dia wajib membuat PKB karena syarat membuat PKB adalah harus ada serikat pekerja serikat buruhnya. Itu Mbak. Jadi kaitannya ada. Kalau dia tidak punya SP, tidak punya serikat pekerja serikat buruh berarti tidak perlu membuat PKB karena persyaratan PKB cukup membuat PP saja. Baik Bu Direktur. Lagi Bu pertanyaan, izin bertanya dari Barindo, adakah syarat tertentu yang mengharuskan perusahaan upgrade atau mungkin maksudnya adendum kali ya Bu ya, dari PP ke PKB? Bagaimana jika hanya menggunakan PP? Tadi kan udah ya? Udah tadi kan? Ya hampir sejenis sebenarnya Bu ya. Ya. Nah, baik Bu Direktur. Demikian Ibu Direktur Q&A yang dapat Ibu sampaikan. Waktu telah menunjukkan pukul 12:15. Mungkin bisa kita akhiri. Untuk para peserta mungkin ini untuk daftar presensi atau absensi untuk mendapatkan sertifikat itu bisa dilihat di share ya. Di chat, di chat itu bisa. Kenapa? Link absensi ya, link absensi bisa lihat di chat. Teman-teman bisa di-share nggak? Nah, ini di-share, bisa di-scan melalui barcode yang sudah kami sampaikan. Masih terus saja ya, terus di-share biar teman-teman atau partisipan semua bisa mendapatkan sertifikat. Ini waktu kami masih sediakan waktu sampai jam berapa teman-teman tim?
Teman-teman, bisa kita share sampai jam berapa ini? 1:30 lebih atau 1:30? 1:30 kali ya Mbak? 1:30 ya. Sampai 1:30 mohon diisi daftar hadirnya. Bisa di scan barcode-nya atau bisa langsung absensi dari chat. Hebat nih Mbak Wi, sampai 3.000 lebih Mbak Wi. Ya, ya Bu. Udah tembus 3.000 ya. Iya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi yang telah Bapak Ibu laksana pada hari ini, mengikuti bersama-sama kita terkait dengan webinar PP dan PKB berkualitas, artinya supaya pekerja nyaman, usaha aman, di mana PP dan PKB yang berkualitas tentunya isi daripada materi-materi tersebut lebih baik daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini tentunya Bapak Ibu juga sudah mendengar bersama-sama bahwa Ibu Dirjen telah mengatakan bahwa walaupun putusan MK memang sudah diputuskan, tetapi itu tidak mempengaruhi materi, karena materi itu masih berlaku sampai nanti 2 tahun ke depan setelah diperbaiki proses inkonstitusional tersebut telah dilakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan baik oleh Bu Dirjen, Bu Direktur HKP atau Hubungan Kerja dan Pengupahan tadi, lebih banyak kepada teknisnya. Ya, kepada teknisnya selain kebijakan, sudah pasti kebijakan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 serta peraturan pemerintah turunannya yaitu PP 35 dan 36. Kebanyakan ke PP 35 dan 36. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan artinya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya itu tidak mendegradasi. Artinya PP PKB yang sudah jauh lebih baik dari Undang-Undang 13, dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu tetap dipertahankan. Namun kecuali apabila ada perusahaan yang pilot atau bagaimana, itu bisa disesuaikan. Mungkin kepada Ibu Dirjen masih ada Ibu untuk menutup acara webinar hari ini, Ibu Dirjen bisa melakukan closing statement. Kepada Ibu Dirjen kami persilakan. Bu Dirjen. Iya Bu, halo. Halo Bu Dirjen. Ibu Dirjen. Tutup. Mbak Wiwi, saya di telepon Bu Dirjen, kayaknya yang menutup cukup saya aja. Makasih. Oh iya, baik. Baik, kepada Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar Titus Yogastiwitani, bisa menutup webinar pada hari ini dengan beberapa statement-statement yang bisa memberikan kesan kepada partisipan semuanya. Sebenarnya tidak perlu ya Mbak. Tadi Bu Dirjen di akhir sudah statementnya jelas tadi bahwa yang pertama yang pertama adalah adanya Undang-Undang Ciptaker ini tidak bisa mendegradasi apa-apa yang sudah diatur di dalam PP maupun PKB. Selama itu lebih bagus, selamatkan terus dilaksanakan di sana aja. Intinya seperti itu aja. Satu yang tambahan tadi Mbak Iwi, yang tadi saya sudah di Mbak Iwi dan sudah statement yang sudah bagus semua. Saya hanya satu, agar ini cepat bisa
tersosialisasikan ke seluruhnya, maka mohon kepala dinas, kadis-kadis nakes di seluruh Indonesia kecuali yang 2 tadi bisa segera membuat melaksanakan atau IPP dengan cara menugaskan dengan menugaskan wakil anggotanya atau pejabatnya pusat untuk bisa melatih sehingga bisa terlaksana PP dan PKB secara elektronik ini. Secara umum saya rasa demikian, Bapak Ibu, dengan adanya webinar ini semoga Bapak Ibu sudah lebih dalam memahaminya. Saya yakin ini pakar-pakar yang ada di teman-teman dari MHI, Mbak Iwi. Tadi belum menyapa dari teman-teman MHI Indonesia, ada MHI AMHI, ada MHI, ada para guru sepuh kita. Tadi ada Pak Cepi yang juga bertanya, ada beberapa mantan pejabat atau susu kita. Terima kasih. Ada Pak Sahat, Ketua AMHI, ada Pak Paiman juga. Terima kasih atas berkenan untuk bisa mendampingi kami selalu malah mendampingi karena apapun kami belajar dari Bapak Ibu. Demikian saya rasa acara ini sangat kita perlukan, maka nanti kita akan memintakan Bu Dijen akan berkenan untuk bisa membuka lagi seperti ini karena saya yakin di 3.000 tadi masih ada yang mentok Mbak Wi, jadi siapa tahu nanti minggu depan kita bisa mengulangi lagi dengan yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tim kami dari Dijen PHI termasuk dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan mohon dimaafkan. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan closing statement daripada Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, maka berakhirlah acara webinar dengan tema PP dan PKB berkualitas, bekerja nyaman, usaha aman. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang belum bisa ikut bergabung dikarenakan kuota kita sudah tembus 3.000. Di lain kesempatan kami akan membuat webinar yang lebih meriah lagi. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.